Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Handeska Putra Tanjung dengan NIM 19018186. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia dengan judul Fenomena Permasalahan Pendidikan di Indonesia. Yang akan saya presentasikan adalah tentang kasus-kasus permasalahan pendidikan di Indonesia. Adapun yang pertama yaitu kasus pemerataan pendidikan di Kepulauan Riau. Artikel ini telah tayang di kemendikbud.co.id dengan judul Masalah Pendidikan di Provinsi Kepri. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kemendikbud tahun 2019, Provinsi Kepulauan Riau bahwa masalah pemerataan pendidikan masih menjadi permasalahan utama. Hal ini dibuktikan oleh rasio jumlah guru dengan siswa yang tidak seimbang. Perbandingan jumlah guru dan siswa adalah 1:41 untuk tingkat sekolah dasar, sedangkan untuk jenjang SMP yaitu 1:37 dan untuk jenjang SMA yaitu 1:32 dan 1:51 untuk jenjang SMK dan 1:31 untuk jenjang sekolah luar biasa. Sebenarnya perbandingan rasio guru dan siswa yang ideal adalah 1:10. Secara keseluruhan jumlah guru yang ada di Kepulauan Riau ini adalah 27.376 orang, sedangkan jumlah siswanya adalah 431.965. Baiklah, adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan pemerataan pendidikan di Kepulauan Riau ini ialah permasalahan pemerataan pendidikan di bidang sarana dan prasarana juga belum dapat diselesaikan sampai saat ini. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan jumlah ruangan belajar dengan jumlah siswa yang ada. Jumlah ruangan belajar di Provinsi Kepri terdiri dari 16.175 rombel dengan jumlah siswa 431.965. Berikut rasio pertambahan jumlah siswa yang masuk sekolah setiap tahun. Tidak seimbang dan jumlah pembangunan satuan pendidikan dan ruangan belajar. Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran sering terbengkalai karena ketersediaan ruangan kelas yang tidak memadai dan jumlah guru yang belum terpenuhi. Adapun untuk upaya penanggulangan permasalahan pemerataan pendidikan di Kepulauan Riau ini adalah menyediakan sekolah gratis mulai dari SD hingga SMP. Membangun sarana dan prasarana yang memadai termasuk sarana olahraga untuk setiap sekolah baik yang di perkotaan maupun perdesaan sesuai kebutuhannya. Selanjutnya itu memberikan kepada siswa yang berprestasi atau dari keluarga yang tidak mampu, dan yang terakhir memberikan subsidi untuk sekolah swasta yang diprioritaskan pada daerah-daerah yang kemampuan ekonominya lemah. Baiklah, adapun permasalahan kasus yang kedua yaitu kualitas pendidikan di Kepulauan Riau di Kabupaten Anambas. Artikel ini telah tayang di koranbatam.com dengan judul Pendidikan di Daerah 3T Provinsi Kepri. Rendahnya kualitas pendidikan di daerah 3T oleh karena peran pendidik yang tidak maksimal. Permasalahan lain juga yang dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah T adalah angka putus sekolah yang masih relatif tinggi, angka partisipasi sekolah yang masih rendah, karena pendidik yang bertugas di daerah T diibaratkan sebagai pelengkap saja. Adapun faktor yang mempengaruhi tentang kualitas pendidikan di Kepulauan Riau di Kabupaten Anambas adalah permasalahan pendidikan di daerah 3T antara lain yang terkait tenaga pendidikan seperti kekurangan jumlah guru, distribusi tidak seimbang, kualifikasi di bawah standar, kurang kompeten, dan tidak ketersesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu. Adapun upaya penanggulangan permasalahan kualitas pendidikan di Kepulauan Riau di Kabupaten Anambas adalah yang pertama, penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, handal, dan berpengalaman. Yang kedua adalah guru-guru yang telah dipersiapkan dengan baik dan telah memiliki kecakapan yang tinggi akan meningkatkan dan memberikan semangat keunggulan siswa.
Adapun kasus yang ketiga adalah efisien pendidik di Tanjung Pinang. Artikel ini muncul di disdikbatam.co.id. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan efisien pendidikan adalah kemampuan manajemen sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah. Kebijakan ke arah pengembangan budaya belajar melalui pengembangan sekolah sebagai organisasi. Belum tersedianya data pendidikan yang akurat, tepat, dan acuan dalam perencanaan dan pengawasan. Adapun faktor permasalahan dalam efisien pendidikan di Tanjung Pinang ialah tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum, program belajar, dan pembelajaran, sarana atau prasarana pendidikan, dan suasana sosial budaya. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan efisien pendidikan di Tanjung Pinang adalah komitmen pemimpin daerah dalam menjalankan ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan 5 tahun mendatang. Yang selanjutnya itu kecenderungan meningkatkan daya dukung anggaran pemerintah pusat atau disebut APDN untuk provinsi APDB dan mau untuk kota APBD kota dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan. Yang terakhir adalah semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualitas akademik pendidikan agar sesuai dengan standar nasional pendidikan. Bila ada pun terakhir yaitu kasus tentang relevansi pendidikan di Kabupaten Bintan. Artikel ini muncul di undri.ac.id. Pembelajaran kepada siswa dalam meningkatkan kompetensi masih bersifat klasikal. Kurangnya pembinaan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Kurangnya sekolah dalam mewadahi siswa yang berprestasi. Adapun faktor yang disebabkan oleh relevansi pendidikan di Kabupaten Bintan adalah tuntutan satuan pendidikan yang lebih atas yang terus meningkat dalam upaya mencapai pendidikan. Dan yang selanjutnya adalah kesenjangan terjadi jika komponen-komponen sistem pendidikan yang telah disebutkan di atas tidak mampu dipenuhi dan aspirasi yang ada. Dan untuk upaya menanggulangi permasalahan relevansi pendidikan di Kabupaten Bintan ini yaitu kepedulian dalam usaha pembangunan sektor pendidikan melalui program CSR dari tahun ke tahun semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya adalah kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia pendidikan. Selanjutnya adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah atau disebut dengan dana BOS baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Dan yang terakhir adalah adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antar fungsi baik di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.